Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, yang ada di sekolah, atau dimanapun Bapak Ibu sedang berada. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu lagi dalam acara AI Talks pada pagi hari ini. Pak Max, ini satu judul yang sangat menarik ya. Ini merupakan rangkaian seri dari AI Talks pendidikan. Kemarin dulu kita sudah membahas tentang bagaimana AI dipakai untuk anak-anak mahasiswa dan siswa, lalu juga dosen dan pengajar, dan hari ini kita akan berbicara tentang institusi. Gimana nih Pak Max? Apa yang Pak Max harapkan dari presentasi hari ini? Banyak peserta yang kemungkinan guru-guru dan juga mungkin pendidik atau bahkan pengelola pendidikan yang hadir pada pagi hari ini. Ini mungkin yang paling sulit. Ini Sulit paling ya? sulit karena tidak hanya omong di tingkat individu, tapi Ya. omong untuk sistem. Tidak hanya omong tentang aku, tapi kami, kita. Dan Iya. tidak hanya omong tentang bagaimana saya mengatur sesuatu, tapi bagaimana menjalankan seluruh proses daripada pendidikan. Dan lebih daripada itu, tujuan dari pendidikan untuk bisa membentuk dan mempersiapkan anak untuk masa depan, apapun tingkatnya. AI dan institusi pendidikan Kristen. AI mengubah segalanya. Peluang atau ancaman? Mari kita lihat bersama bagaimana teknologi ini dapat memperkuat misi pendidikan Kristen pada era digital. Hanya untuk ngomong judulnya bikin mulut terlalu sibuk. Bilang kata guru, gampang. Dosen, gampang. Itu pendek, tapi kalau lihat daripada 3 dalam series ini, judulnya lebih panjang daripada deskripsinya hampir. Tapi akan mulai. Kemarin kami sudah lihat dalam bulan terakhir, AI dan guru dosen, AI dan siswa mahasiswa, dan akan direview sekilat. Dan akan kepada topik utama yang hari ini, AI dan institusi pendidikan Kristen, dan sekaligus daripada itu lihat sedikit tentang masa depan. Sekali lagi semuanya atas fondasi AI for God, dan itu alasan itu tentang AI dan institusi pendidikan Kristen, tidak hanya institusi pendidikan. Bersama kami akan mulai. Agenda untuk hari ini, kalau kesan ramai dan banyak, ya. Seperti bilang, review, 2 sesi sebelumnya, akan lihat AI dan institusi pendidikan Kristen, garis besar. Dan jujur, waktunya dah cukup untuk itu. Itu 2 presentasi yang digabung, dan kalau saya punya setengah hari dah akan cukup. Tapi saya mau itu secepat mungkin karena fokus utama. Saya mau ngomong tentang cerita-cerita. Seperti dibilang Effie, Yulia dan saya pulang daripada 1,5 minggu di Medan, di Sumatera, dan tempat-tempat lain. Dalam bulan-bulan terakhir sudah berbicara dengan berapa banyak guru, dosen, rektor, even pendiri dan pengurus daripada sekolah-sekolah, dan sedang punya keinginan dalam hati untuk share cerita dan pelajaran daripada itu. Juga periksa tentang stakeholders. Siapa yang terlibat? Ternyata tidak hanya guru, dosen, atau tidak hanya siswa mahasiswa, tapi bagaimana dari orang tua sampai masyarakat. Bagaimana daripada yang kami lihat bisnis, lihat dunia, lihat dari segala sisi daripada stakeholders. Siapakah mereka? Dan response, ada yang langsung, direct, ada yang tidak langsung, indirect, ada yang internal. Tapi proses untuk mendidik anak punya kepada yang eksternal, termasuk kerja dan pelayanan, dampak yang besar. Dan akan akhiri tentang mikir tentang AI, education dan masa depan. Akan pinjam daripada OMF satu kalimat di akhir. Changing world, unchanging mission. Okay? Ya. So, ini secara resmi mulai review. Review untuk yang AI dan guru dosen. Kami mulai dengan just fakta dan situasi. Satu introduksi. Hari ini harinya AI. Apa arti AI? Apa situasinya? Statistik sepanjang lebar membuktikan mau tidak mau. AI is here. Itu here to stay. Itu akan ada. Ada selama-lamanya.
dan itu akan mengubah segalanya. Change, berubah, everything, segalanya. And bagaimana respons kita? Paling minimal, apa arti digital literacy? Apa artinya AI literacy? Seperti apa AI quotient? Dan kami mulai daripada hari ini, harinya, dan bukan untuk singgung Tuhan, maaf, tapi harinya AI, gimana? Dan apa artinya kepada iman kita? Kami mulai juga dengan satu dasar, 4 realitas yang jadi satu fakta. Dasarnya itu AI for God. Realitas, mahasiswa sedang memakai AI. Mau tidak mau, semua pakai AI. Yang kedua, bagaimana bisa mengajar mereka seluruh sistem pendidikan untuk dipakai dengan baik, tidak hanya single fighter belajar sendiri dan semua itu. Dan itu harus mengubah cara belajar, mengajar, harus flip class. Semua itu ada realitas. Dan satu fakta, AI harus diundang di dalam prosesnya. Daripada AI for God sampai bagaimana excellence dalam mengundang AI dalam seluruh proses pendidikan. Lebih daripada itu, ya. Banyak banget Pak yang harus dibahas hari ini. Dan apa respons kita saat itu dan masa depan untuk guru dan dosen? Apakah akan kerja? Well, ada. Tapi harus mengubah cara dan fungsinya. Untuk AI dan siswa, ternyata lebih banyak. Dan mulai dengan pertanyaan, apakah institusi menggagalkan? Apakah institusi sedang mempersiapkan? Apakah institusi secara proaktif? Apakah guru, dosen, dan mahasiswa sedang diajar dan disiapkan untuk masa depan? Dan daripada diskusinya, ya hasilnya itu maaf. Belum siap dan belum bisa, tapi masih mau tahu bagaimana. Dan itu akan jadi satu intro untuk hari ini. Kemarin kami lihat 4 pilar. Minimal siswa harus diberi AI literacy, AI skill, literasi Bible dan AI, literasi Alkitabiah dari dalam untuk dan bersama AI. Dan harus diberi AI learning, cara, filosofat, metode dan alat baru untuk belajar AI. Saat itu juga kami lihat daripada tips dan tricks, lihat daripada Daniel, dan apa nasihat untuk masa depan. And terakhir, apa arti excellence? Apa arti AI for God dalam konteks masa depan untuk siswa mahasiswa? So, itu just review dengan cepat, kami lanjut. Fokus hari ini. AI dan institusi pendidikan Kristen. Melihat apa kesempatannya, apa tantangannya, dan apa respons Kristen. Okay? So, ini bagian A, ada juga 2B. Berarti ini akan ada 2. Dan ini dalam detail dan yang berikut akan harus cepat sekali karena saya mau ke bagian stories, stakeholders, dan masa depan. Okay, so ini just garis besarnya, akan ada pengantar, akan omong secara umum tentang AI, manfaatnya dalam pendidikan singkat, akan lihat apakah relevansi untuk institusi Kristen, akan lihat kesempatannya daripada beberapa sisi, dari sisi akademik, administrasi, tapi lebih penting dari sisi misional, dari sisi Alkitabiah, dan misi dari institusi pendidikan Kristen dan bisa mengelupa panggilan dan uniknya daripada setiap institusi pendidikan Kristen ada dalam Kristus diri sendiri, ada dalam kabar baik, ada dalam Injil, dan bagaimana membentuk dan siapkan murid untuk masa depan. Akan lihat tantangannya, tak segampang omong gampang, tetapi ternyata ada tantangan dari sisi etis dan teologis, dari sisi pendidikan, dan secara praktis gimana. Nah itu masalah yang paling besar. Dan belum ada yang bisa jawab untuk Anda. Karena harus coba. Dan apa yang cocok untuk Anda praktisnya. Mungkin beda untuk institusi yang lain. Tapi bersama bisa saling belajar. Dan untuk itu akan ada 2 frameworks. Satu dari sisi prinsip Alkitabiah dan satu ya lebih praktis. And masa depan.
So, ini kurang lebih garis besar. Dan ini hanya satu hampir intro kepada yang bagian berikut. Saya lanjut. Mulai sebagai pengantar, ya, apakah AI? Well, itu sistem komputer yang simulasi human intelligence, yang simulasi pintar cerdas daripada manusia. Simulasi tetapi sekarang hebat. Itu beda daripada God intelligence, itu beda daripada human intelligence. Tapi intelligence yang wow, luar biasa. Okay? Rapid adoption. Itu sesuatu yang harus sadar. Dalam hanya 2,5 tahun sudah membetul bolak-balik dunia. And perubahannya tidak ada akhirnya. And so mau tidak mau institusi tak hanya isinya dan orangnya, tapi institusi sedang dan harus berubah. Okay, how should Christian education engage with AI? Itu jadi lanjut daripada ini. Apa manfaat umum dalam pendidikan? Personalized learning. Manfaat itu bisa learning on demand, just-in-time learning. Itu bisa sesuai dengan keinginan, dengan prompting dan interaksi saya. Dan saya interaksi akan beda daripada kalau Bu Yulia interaksi. Dan so, setiap anak, setiap dosen guru bisa punya custom learning and custom teaching. Itu bisa menolong dari administrasi, itu bisa memberi akses kepada sumber. Internet sudah meluaskan dan sampai meledak akses untuk bahan. Tapi tak hanya bahan dan informasi, tapi sekarang bagaimana dipakai untuk formasi, bagaimana dipakai dan dimengerti, dan bagaimana bergumul, bergaul, conversation kepada resources seluas buminya dalam bahasa apapun. Ya, kalau boleh menginterupsi Pak Max, apakah manfaat umum dalam pendidikan ini sudah banyak diketahui oleh sekolah atau oleh pelaku pendidikan, misalnya kayak kepala sekolah atau rektor atau mereka yang memimpin dalam pendidikan? Apakah mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang literasi AI dalam hal pendidikan, khususnya untuk manfaat yang Bapak sebutkan ini? Saya akan bilang, misalnya sebagai analogi, kalau saya punya mobil, wah manfaat besar, manfaat umum, saya bisa kemana-mana, tapi ternyata saya harus punya skill. Kalau saya jalan di jalan tol, beda daripada jalan di dalam kota atau antara kota. Saya harus punya pengertian untuk peta, untuk bagaimana mengisikan dan maintenance, menjaga dan pelihara mobil. Dan saya rasa banyak orang sudah dengar, mobil, wah bagus bisa semua ini. Banyak orang sudah dengar, AI itu bisa dipakai untuk belajar, AI menolong untuk administrasi, untuk semua, tapi pengalamannya untuk setir, pengalaman untuk perjalanan, pengalaman untuk memetakan, tak hanya untuk diri, tapi sekarang seluruh keluarga akan ikut bersama kepada tujuan yang baru. Dari sisi itu, mereka tahu ada manfaatnya, tapi belum sampai mulai perjalanan atau mungkin masih sedang macet di kota dan belum sampai ke tujuan yang lain. Ya, karena ini kita bicara dengan tentang pendidikan ya Pak. Ini bukan 1-2 orang yang terlibat, tapi seluruh institusi terlibat. Ini yang mungkin menjadi salah satu masalah yang besar. Secara individu mungkin mereka sudah tahu, tapi secara kelompok. Well, lebih daripada itu, institusi harus jadi catalyst yang memungkinkan itu untuk semua anggota. Saya punya mobil, saya punya keluarga, tapi hanya 2 ikut dan semua bye-bye. Mereka tidak jadi bagian daripada perjalanan. Bagaimana seluruh keluarga bisa ikut. Dan itu untuk institusi Kristen bisa luar biasa baik. Karena apa? Well, sekarang saya bisa belajar lengkapnya. Saya bisa mikir tak hanya tentang informasi, tetapi formasi. Bukan hanya intelektual, tapi karakter dan rohani. Dan tugas utama untuk institusi Kristen tidak hanya untuk information delivery, tapi daripada critical thinking sampai faith yang didasar atas satu pengertian firman dan Tuhan yang bekerja
lewat. And so ini sangat memungkinkan untuk satu institusi punya pendidikan yang Kristen, yang didampingi, yang ditolong oleh AI. And lebih lagi kalau punya batasan resources. Dan batasan bisa dari uang, daripada buku, bisa batasan daripada segala caranya. Tapi AI sangat menolong untuk yang terbatas. And lebih daripada itu, saya masih ingat kemarin dengar tentang satu sekolah di desa yang mereka dirikan Digital Christian Library. Dan mereka punya akses kepada berapa banyak bahan di tempat yang jauh, hanya dengan mobil akan macet, setelah itu sepeda motor. Tetapi karena mereka punya signal dan listrik, dan di situ mereka punya akses. Dan pendidikan Kristen sekarang bisa kemanapun, hampir bisa. Luas dampaknya. And belakang itu, tak hanya sisi pendidikan Kristen, tetapi misi. Ada kesempatan baru untuk misi dan institusi Kristen sebagian daripada misi itu. Karena semua institusi Kristen, saya percaya ada bagian seharusnya daripada misi Tuhan untuk menjangkau dan mendidik dan membentuk orang di dalam dunia ini. So, relevansi banyak. Betul, memang secara misi Kristen biasanya sejak dulu nih Pak, kalau saya lihat sejak saya kecil sampai sekarang, institusi Kristen tuh menggarap sekolah, rumah sakit, kemudian beberapa tempat pembelajaran yang lain. Jadi sekolah memang seharusnya menjadi salah satu misi Kristen di dalam mengajarkan dan juga menjalankan panggilan budaya untuk setiap gereja. Dan saya akan bilang dari ini satu kalimat dan kata kunci itu tak hanya new, baru dalam kalimat terakhir, tetapi opportunities, peluang, kesempatan yang baru. Sebagian berikut itu tentang kesempatan. Dan kesempatan ada 3 sisi yang saya mau omongkan dengan cepat sekali. Kesempatan dari sisi akademis. AI-powered Bible study seperti AI Squared dan tools Alkitab GPT dan untuk pemuridan itu sangat-sangat luar biasa bisa menolong. Saya masih ingat kepada SMP, SMA. Datang, guru sekolah minggu bilang maaf. Bukan guru sekolah minggu, guru sekolah. Guru sekolah, bukan guru agama, maaf. Guru agama bilang maaf, anak-anak ini liar, tidak mereka tidak peduli tentang belajar dan bisa belajar Alkitab. Mereka tak mau belajar Alkitab. Bukan tidak mau belajar, Pak. Mereka sulit untuk belajar Alkitab. Membaca teks, meminta mereka membaca teks sulit sekali. Tapi dengan AI Square, dengan tim dari Sabda, mereka datang presentasi kecil dan langsung praktis 1 jam plus. Setelah itu guru agama datang lagi dan bilang, mengapa masih sini? Mereka harus pergi ke kelas yang berikut. Tapi anaknya sangat suka dan nikmati belajar. So AI bisa mengubah daripada hanya teks kepada conversation. Tidak hanya sendiri tapi bersama teman-teman untuk menukar pikiran, untuk bisa dalam tangannya dan bersama temannya akan bisa belajar. So anyway, ini saya punya waktu untuk sedetail setiapnya. Tetapi AI-powered Bible study bisa mengubah pengertian dan cara untuk melaksanakan studi Alkitab. Dan studi Alkitab adalah fondasi pertama untuk pemuridan yang baik dan benar. Itu punya akses untuk multibahasa. Bagus. Tapi lebih penting lagi, berapa banyak sumber dan jenis bahan Kristen. Luar biasa. Itu juga bisa membangunkan diskusi. Dan AI pintar untuk bikin pertanyaan. Kalau punya satu teks Alkitab atau satu pelajaran, bilang ke AI, kasih saya 3 pertanyaan observasi, 3 pertanyaan diskusi, 3 pertanyaan refleksi untuk saya, dan 3 pertanyaan aplikasi. Dengan itu, apapun jadi diskusi yang bagus sekali dan bisa lebih spesifik lagi. Kesempatan dari sisi akademis hampir tidak ada akhirnya. Kenapa?
Akademis omong tentang informasi dan pengertiannya. Informasi disaling tukar, disaling kembang, disaling mengerti sampai bisa diaplikasi. Dan AI cocok daripada merangkum sampai menyampaikan daripada beri pertanyaan seterusnya. So anyway, kesempatan dari sisi akademis, kesempatan dari sisi ya, dari sisi administrasi itu bisa melayani mahasiswa, ada yang pakai itu daripada waktu masuk dan keluar dari kelas untuk nilai, tapi lebih daripada itu di dalam kelas yang maya. Itu bisa juga menolong untuk tahu, ternyata orang bisa belajar A, B, tapi C sulit. Dan D bagus. Anak lain, itu D yang sulit. Dan itu bisa menolong untuk daripada cara melayani mahasiswa sampai untuk kalau mereka punya masalah. Berapa banyak anak saat ini punya masalah mental health, perlu satu jenis pastoral, dan untuk bisa monitor, untuk bisa tahu, untuk bisa mengarahkan, itu bisa mendampingi, itu bisa menolong daripada staff sampai anak dapat pembinaan. Dan lagi, AI moderated virtual classrooms itu bisa diajak dalam kelas untuk jadi bagian daripada prosesnya dengan hasil untuk guru dosen dan hasil untuk siswa mahasiswa yang lebih daripada sebelumnya. Oke, dan kesempatan yang untuk saya yang paling penting itu dari sisi misi, itu dari sisi AI for God, itu dari sisi inti dari pendidikan Kristen dan institusinya ada Kristus. Dan di situ AI bisa menolong Gen Z dan Gen Alpha untuk dilibatkan dalam hanya content creation, menciptakan content, tapi untuk bisa mengerti penjangkauan, untuk bisa mengerti tidak hanya kerajaan Allah, tetapi untuk mereka bisa diberi kesempatan untuk kembang dalam imannya dan misi daripada Tuhan. Dan saya lihat kemungkinan untuk saya kesempatan terbesar terkait dengan sabda bilang bukan hanya AI for me, AI for all, AI for dunia, AI adalah segalanya, tidak. Tapi AI yang dari Tuhan, yang adalah alat untuk fondasi daripada itu, untuk menolong. Tapi tidak neutral, itu jatuh, itu mencerminkan manusia. Bagaimana AI ditebus. Dan AI bisa dipakai untuk for God, mengerti firman, untuk segala sisi daripada kata Kristen dalam pendidikan dan institusinya. Oke, so itu kesempatan. Nah, kesempatan jelas harus kepada tantangan, ada challenges, tidak selalu segampang itu. Dan challenges ada dari sisi etika dan teologianya, ada dari sisi nanti untuk pendidikan dan praktisnya. Kami mulai dari sisi etika dan teologianya. Masih ada banyak orang yang sangat khawatir tentang AI. Biasa kalau saya ngajar tentang AI, saya akan mulai dengan AI is dangerous. AI itu bahaya. AI scary, itu takutkan, sangat menakutkan. Dan alasan itu karena ada orang yang memberi otoritas kepercayaan yang terlalu tinggi kepada AI. Mereka ada imago Dei, tapi sekarang itu ex machina, itu machine yang dapat posisi dari Tuhan kalau tidak salah. Kalau itu salah, and machine intelligence tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan Tuhan. Dan harus mengerti tantangannya karena manusia dari setiap abad ke abad, teknologi apapun mulai dapat posisi pusat dalam hidupnya. Itu mulai mentarikkan dari batu dan kayu. Itu bisa jadi halal, right? Berhala. And itu gampang. Tak tahu mengapa, tapi manusia tertarik selalu untuk taruh sesuatu di depan untuk sembunyikan image of God. Anyway, resiko AI bisa sangat memutarbalikkan kebenaran dari Alkitab kalau salah dipakai.
Kalau saya mau, dan saya bilang saya orang atheist yang benci Tuhan. Gimana? Dan itu akan menolong saya. Tetapi kalau saya bilang, saya percaya ini, tolong saya untuk membenarkan diri. Bukan untuk exegesis, yang berarti untuk mengerti dan ambil apa arti dalam Alkitab. Tapi exegesis yang untuk memasukkan, itu bisa. AI sangat pintar. And kalau tak hati-hati, orang bisa pakai itu dengan cara yang salah untuk hasil yang salah. And dependence, ketergantungan sampai bilang kecanduan atas teknologi. Lebih daripada Alkitab, lebih daripada doa. Atas teknologi, lebih daripada keluarga teman atau apapun yang lain. And itu sangat menarik untuk orang muda. Ada orang muda yang punya relasi yang lebih baik, lebih dalam, dan lebih bagus, lebih banyak dengan device-nya dan segala sisi itu daripada dengan manusia dalam dagingnya. Itu challenges. Kami tidak bilang digital atau AI bisa menyelamatkan manusia. Itu bisa bikin jatuh lebih cepat. And so challenges secara etis, dari plagiat dan daripada apakah otak saya akan rusak karena itu mesin yang mikir dan saya tidak pakai itu lagi, sampai teologi. And maaf, tapi hampir tidak ada yang memberi fondasi Alkitab seperti apa kacamata Allah atau Alkitab, digital Christian worldview, biblical perspective akan teknologi dan lebih lagi AI. So ini tantangan. Selain itu ada tantangan dari sisi pendidikan. Apa terjadi kalau mengotomatisasikan semua? Ada di Amerika sekolah-sekolah sekarang yang 100% curriculum diajar oleh AI. Kalau dilakukan dengan baik, bagus. Tetapi kalau hanya itu, celaka. Maka tidak hanya itu, tetapi yang curriculum 6 jam sekarang bisa disampaikan di belajar custom dengan hasil yang unggal di dalam 3 jam. Tapi dengan 3 jam yang sisa mereka punya coach and orang yang menolong untuk dampingi habis projects untuk bisa lakukan hampir segala yang lain yang relational interaction and untuk jamin anak-anak bisa kerja bersama, bisa leadership, dan semua dah hanya informasi bersama AI, tapi formasi dengan manusia. And so, gimana simbangan antara mengotomatisasikan atau even mengubah peran daripada guru? Dan kalau guru hanya untuk menyampaikan informasi, maaf, digital, what do you call it, YouTube, Khan Academy, ada berapa banyak daripada Google, internet. Semua itu informasi daripada dunia digital jauh lebih banyak dan gampang. Tapi kalau itu untuk interaksi, relasi, dan semua aspek yang kami mengajar dalam sesi yang sebelumnya, wah, ini bagus. Semua tantangan bisa jadi diputar sesuatu yang baik. Harus juga AI bias. Kemarin sedang itu tantangan. Harus mengatasi, harus bisa mengerti bagaimana dan apakah AI bias. AI tak hanya punya bias yang duniawi, itu punya semua jenis bias, itu omni bias. Berarti itu bisa punya pandangan sekular, tapi kalau belajar bagaimana fokus, saya bisa bilang saya orang Kristen yang cinta Alkitab. Saya bisa memutar bias atau bilang ke AI, jangan pakai kacamata umum, tapi kacamata yang tepat. Saya mau you mikir daripada pengertian dan pandangan Alkitab, bukan yang Hindu, Islam, atheist, atau berapa banyak jenis yang lain. Dan so tantangan adalah biasnya. Dan kalau tidak diajar dengan baik-baik, sekolah akan ikut dan tenggelam dalam itu. Tapi dosen dan mahasiswa bisa gampang mengerti bagaimana untuk membiaskan Kristennya untuk ada Christian worldview, tidak hanya secular. And equity gaps. Siapa yang bisa memakai, siapa yang tidak, dan itu sesuatu yang krusial. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nancy Paut. Maaf saya telat dikit. Bukankah AI ini berbahaya dan membuat kita jadi terseret dalam dosa?
Ini masuk salah satu tantangan ya, Ya, Pak? ini tantangan. Dan itu dalam tantangan praktis. Dan saya akan bilang, apakah AI? Saya setuju. AI bisa, tetapi sering itu hanya mencerminkan masalah yang sudah ada. Saya tidak bisa disiplin diri dengan HP. Karena itu saya menyalahkan HP atau um, AI bukan sumber dari masalahnya. Ada orang yang bilang, wah, ada orang yang contek, ada pendeta yang pakai AI untuk bikin khotbahnya. Well, ternyata sebelum itu mereka pakai Google untuk cari. Dan sebelum itu mereka dari buku, mereka, ini yang bagus dari bahasa Inggris dan diambil. Dan masalah dari sisi orangnya, saya rasa sudah ada. Dan itu bukan AI yang bikin orang berdosa. Tapi ini menggampangkan. Bukan internet yang bikin orang berdosa, tapi menggampangkan itu. Dan saya setuju. And tadi waktu omong tentang equity gaps in adoption, equity gaps bisa tidak hanya yang kaya miskin, tidak hanya dalam kota di luar kota, tetapi orang yang sudah punya formasi Kristen dengan baik, mereka tidak akan terserat. Kalau mereka sudah diberi tahu IQ dan DQ yang punya itu dengan baik, bandingkan dengan orang yang just tidak tahu acak-acak belajar sendiri. Orang yang sudah dilatih untuk lari sampai bisa lari marathon dengan baik, tidak akan jatuh bandingkan kalau lari, bandingkan orang lain yang tidak pengalaman, oke, untuk kali pertama saya akan lari dan wah, yeah, and so Ya, jadi untuk Ibu Nancy ya, paling tidak Ibu cara menggunakan, motivasi menggunakan dan tujuan menggunakan perlu dilihat Bu. Orang akan terseret oleh AI karena tadi yang Pak Max bilang ya, karena memang sudah ada di dalam dirinya ketertarikan untuk hal-hal itu. Jadi tidak otomatis langsung disebabkan oleh karena AI ya Pak ya. betul. Ya, dan itu satu saya akan bilang tantangan dari dunia pendidikan, lebih lagi Kristen, itu untuk mempersiapkan anak untuk bisa pakai AI dengan baik. Ya, harus belajar literasi dulu. Ya. Literasi AI. Apa itu AI, apa manfaatnya, dan apa bahayanya. Nah, ini Pak George Soleman Yohanes malah bertanya Pak nih Pak, mengapa AI berbahaya menakutkan? Mungkin Itu perlu lihat rekaman-rekaman sebelumnya ya ada Pak. AI dan dark side 2 sesi dan di dalam 1,5 jam kali 2 bulan April omong hanya tentang sisi gelap dan berapa banyak masalah, tidak hanya bias, tidak hanya teologis, tidak hanya sesat, tidak hanya masalah dari worldview, tidak hanya masalah daripada pemerintah atau tentara yang salah menggunakan, masalah kepada aku. Ya, masalahnya ada dalam diri manusianya ya. Dan karena saya mengerti AI, saya akan bilang AI itu bahaya. Saya juga mengerti mobil, ada SIM. Saya suka setir di dalam di Indonesia, tetapi itu bahaya kalau tidak tahu caranya. Kalau ambil orang misalnya dari Amerika dan langsung bilang, ini kunci, silakan. Well, Bali membuktikan berapa kecelakaan dan berapa masalah. Orang tidak bisa langsung memakai pintar gas, pintar rem, kiri kanan, tidak sama dengan mengerti bagaimana setir dengan benar di Indonesia. Dengan sama AI, harus ada pelajaran, jangan hanya just acak-acak untuk itu. So, harus lanjutkan. Ini hanya sebagian kecil daripada mau disampaikan. Dan maaf, tantangan untuk dunia pendidikan itu waktu. Dari mana akan dapat waktu, pengalaman, dan pengertian. Harus ada jam terbang untuk itu. Dan tantangan secara praktis. Ada dari satu sisi masalah dengan data security, resiko kalau tidak tahu bagaimana memakai gadget dengan benar, alamatnya, informasinya sedang dijual beli dari manapun di dunia. Belum omong AI. Kalau tidak punya digital literacy and digital quotient yang baik, fondasi untuk AI mana? Dua-duanya terkait. Untuk yang high cost of tools, saya akan bilang yes and no. Untuk membuat seperti Sabda yang jadi tempat developer, pembangunan dan perkembangan,
Itu bisa, kami punya mesin yang hebat, mahal, kami di luar, dan itu bisa sangat mahal. Tetapi untuk pemakaiannya, kalau Anda sudah punya WA di HP, Anda bisa hanya WA dengan teman, Anda bisa WA dengan AI. Anda punya laptop, Anda bisa memakai AI. Dan harganya itu sangat murah. Tapi harus tahu caranya secara praktis. Sekolah, institusi harus mengajar daripada anak sampai staf dan komunitas. Saya lihat berapa banyak di institusi pendidikan, masalah bukan anak-anak. Kalau anak diundang, ayo, AI, ya, ayo. Tapi guru, dosen harus berubah. Cara untuk bisa mengatur seluruh sekolah. Dan nanti akan omong tentang roadmap, tentang strategi, tentang implementation plan, tentang stakeholders. Dan sering di dalam AI dan institusi kami lupa staff dan komunitasnya. Dan kalian lihat, itu bisa pro, wah kesempatan hebat, tapi sering kalau mereka dilupakan, mereka ngomel dan bilang, itu bukan seperti dulu, kami dah tahu, kami dah mau, itu perlu kerja lebih banyak daripada kami karena harus berubah dan harus kerja. Ya, ini opportunity dan tantangan apakah hanya cocok untuk perguruan tinggi, Pak? Karena ini ada dua pertanyaan dari peserta. Apakah ini juga bisa dipakai untuk TK? Untuk apa namanya? Bukan hanya elementary, tapi kindergarten. Akan lihat bersama itu sebentar lagi, tetapi saya percaya harus mengerti kapan yes, kapan no, dan itu di dalam cerita-cerita kami akan lebih kepada itu. So, saya mau sampai kepada cerita-cerita. So, tadi kami lihat opportunities, kami lihat juga masalah dari tantangan, dan saya percaya setiap tantangan bisa diatasi dengan cara yang luar biasa baik dan jadi kesempatan yang baru. Nah, ada dua framework. Satu yang daripada prinsip-prinsip Alkitab tentang bagaimana untuk bisa memakai AI dalam pendidikan untuk institusi, dan ada satu secara lebih praktis bilang aja duniawi. Dari Alkitab, kami tahu stewardship, dan sebagai satu institusi Kristen dipercayakan anak-anak untuk diajar, untuk diberi discernment, untuk diberi satu pengertian atas hidup, untuk dimuridkan. Murid harus dimuridkan sampai pemuridan jadi. Mereka harus punya dasar iman dan belajar iman. And stewardship itu apapun yang Tuhan mempercayakan, tak hanya yang anak-anak, apapun umurnya, tetapi semua teknologi, semua alat, semua ilmu akan dipakai dengan tujuan untuk tujuan Tuhan. AI for God. Bagaimana anak ini for God. Dan saya lihat dulu Sabda memperjuangkan daripada Alkitab dan semua bahannya dan pengertian daripada teknologi dan Alkitab, teknologi dan studi Alkitab, teknologi sampai digital ministry, dan semua yang ada dari biblical computing sampai scripture engagement. Di belakang itu sadar masalah utama scripture no ada. Masalah utama teknologi no ada. Masalah utama itu for God. Kami meng-stewardship semua ini untuk mereka akan lebih hidup untuk Tuhan. Mereka akan lebih mengerti siapakah dia. And so Christian framework lihat bagaimana AI dan teknologi apapun bisa mendampingi, bisa dipakai dengan bijak untuk mengformasi dan hanya informasi kan anak-anak. And discernment itu kemampuan untuk tahu beda antara yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak. And kalau tidak tahu bedanya, bisa jahat secepat itu. Pembedaan, ketajaman, discernment adalah hanya karunia, tapi satu saya rasa tanggung jawab institusi Kristen untuk ajar kepada anak bagaimana hidup dalam dunia ini sebagai terang dan garam, bukan hanya jadi seperti dunia ini. Dan lebih daripada itu, di belakang Christian framework, yang penting bukan device, gadget, atau AI, tapi semua mengarahkan kepada God's intelligence. Penting
hati, tapi God's heart. Relationship, God's hands, discipleship. Kasih dan pelayanan ada tujuan akhir untuk jadi lebih seperti Kristus di dalam dunia ini. And so Christian framework, semua ini dan lebih lagi AI jadi alat untuk mendukung misi dasar daripada institusi pendidikan yang bukan AI atau hanya informasi and sejenisnya. So, Christian framework. Sekarang, dari sisi penunjukan praktis. Itu sangat penting untuk ada simbangan yang benar. Jangan AI bebas, tetapi harus ada pengawasan manusia dalam prosesnya, dalam penggunaannya. Dan tidak hanya oversight, lihat dari atas, tapi saya akan bilang incarnational. Orang yang tahu harus terlibat dan tercampur untuk nolong anak, untuk punya mentoring, untuk punya contoh, untuk bisa bersama belajar yang benar dan tidak benar. Harus bisa memprioritaskan formasi atas informasi. Tapi tujuan informasi itu tidak hanya otak yang besar, tapi semua ini akan bisa dipakai dengan baik. Itu bagian daripada karakter dan iman yang for God. And so informasi bisa bagian daripada formasi yang memberi pembentukan kepada kita. And AI bisa jadi bagian daripada itu. And lebih daripada itu secara paling praktis, harus punya AI quotient, AI literacy, penting. AI intelligence penting, AI responsibility, semua jadi AI maturity. Dan tidak hanya anak dengan cara apapun, atau hanya guru yang bersama. Dan saya sangat percaya AI literacy itu sesuatu yang mereka harus belajar bersama. Siswa dan guru, mahasiswa dan dosen bisa saling menolong untuk mengembangkan and even mikirkan bersama bagaimana pakai AI dengan benar di dalam institusinya. Dan belakang itu ada AI institutional policy. Apa yang etis, apa yang tidak. Institutional policy. Setiap guru berapa kali per tahun harus ikut pendidikan ekstra. Apa yang bisa dalam kelas dan tidak? Apakah setiap Selasa dan Kamis itu no device? Tidak. Apapun yang digital, tapi Senin, Rabu, dan Jumat terintegrasi di dalam kurikulum. Di Amerika ada sekolah yang bebas daripada device. Saya tahu kemarin waktu ke Magelang, mereka melarang device di sekolah. Magelang. Sebelum itu, ke Magelang dan seluruh sistem-sistem sekolah di Magelang dan seputarnya, device tidak bisa dipakai di sekolah. Tapi, karena itu mereka pakai itu untuk segalanya dengan semua caranya di luar sekolah yang liar. Bandingkan dengan, 2 hari per minggu device harus wajib bawa dan akan diajar pakai dengan baik dan akan dipakai untuk tugas, untuk kelas, untuk melengkapi, untuk aktivitas bersama teman-teman dalam kelas. Harus ada policies dan untuk setiap sekolah itu akan beda. Dan itu akan berubah dan akan berkembang. Secara praktis, apa institutional policy Anda? Apakah cara untuk AI literacy? Apakah untuk formasi? Dan bagaimana mentanggungjawabkan, mengawasi sekolah harus mikirkan hal ini. And future directions. Masa depan, saya sangat percaya harus ada platform yang orang Kristen memakai bersama. Dan hanya sendiri-sendiri. Itu bisa daripada sisi sekolah seluruhnya. Untuk misalnya, kalau ada WA group, semua diwajibkan untuk ikut. Dan itu nama Sekolahku Strip AI Group. Dan semua setiap minggu dapat pelajaran kecil. Semua dapat renungan. Semua dapat dari sisi rohani, tetapi juga untuk kembangkan artikel kecil. Bagaimana Anda sedang seluruh sekolah digabung? Teknologi sangat memungkinkan daripada WhatsApp sampai titik-titik.
And ada Global Education Network sekarang daripada Khan Academy yang punya AI yang khusus menanyakan pertanyaan, menolong anak untuk mengerti dan sampai ke jawaban, bukan untuk memberi jawaban. Ada Global Educational Networks yang sangat mendampingi. Ada juga alat-alat seperti dari Sabda, Alkitab GPT, Counseling GPT, Ministry Learning Center punya GPT. And ada untuk counselors dan ada yang lain-lain yang sedang. Itu sangat bisa menolong. And apa peran di dalam prayer, worship, mentoring, studi Alkitab? Semua ini hal-hal yang harus dimikirkan bersama. Mau tidak mau, itu akan terus berdampak. Dan saya rasa biasa waktu omongnya tentang hal ini, Sabda akan omong tentang 4 fakta, 3 apa? 4 facts, 3. Fakta 3 tujuan. 3 tujuan, sorry, 3 tujuan. Ya, dan tujuannya itu conversation, bicara-bicara, bicara cara-caranya. Conversation, teologi, teknologi, AI, kami, gimana nya. Akan eksperimentasi, eksplorasi. Dan itu coba. And then akan sharing. Dan itu bagi-bagi-bagi bagian apapun. And so conversation and sharing, eksperimentasi, eksplorasi, terus-menerus dialognya harus keberlanjutan, belajar bersama. Itu masa depan kalau mau tidak mau. So sebagai kesimpulan, AI itu hanya alat. AI sendiri bukan baik atau tidak baik. Itu seperti manusia sudah jatuh, tapi bisa ditebus. Sekolah Kristen harusnya mimpin, mereka harusnya di depan sedang menolong, bukan lagi atau tertinggal. Jujur, opini saya, harusnya gereja dan institusi Kristen sedang mengarahkan, memimpin, membentuk pengertian akan AI dan fondasi imannya, firmannya. Dan lebih lagi AI for God dan tujuan-tujuannya. Dan dari itu mereka belajar dalam dunia, belajar di sekolah, dan mereka akan excel. Harusnya. Lebih daripada itu, tujuan bukan hanya anak yang pintar AI. Tujuan itu Christ-centered. Terpusat akan Kristus, murid-murid. Yang laku, yang pintar, yang hebat untuk zaman era digital AI ini. Bagaimana bisa mempersiapkan untuk generasi digital AI? Dan saya lihat di beberapa STT, mereka masih daftar bagaimana anak-anak yang akan lulus akan bisa dengan cara yang baik melayani kepada dunia yang digital AI dan sedang bergumul. Bagaimana melengkapi, mempersiapkan mahasiswa kita. Dan kalau AI tidak diundang dalam prosesnya tapi dilarang, celaka. So, kesimpulan, AI is a tool. Harusnya kami proaktif mendorong integrasi dan aplikasinya. Dan jangan hanya mikir otaknya, tapi hidup for God. Dan daripada itu akan muncul yang diinginkan. So, itu yang bagian kedua. Bagian kedua A. Tadi sekarang bagian 2B. Ini satu yang akan lebih detail dan saya akan dengan cepat sekali omongkan dan maaf tujuan bukan untuk apapun kecuali disampaikan bahan dengan cepat. So, ini apa peran daripada AI? Kesempatan dan challenges kami sudah mulai lihat and frameworknya. So, definisi AI dan konteksnya dan paling penting daripada ini itu bagaimana rapid adoption. Kalau kami tunggu-tunggu harus secepat mungkin mengadopsi, mikirkan dan pakai AI dengan cara yang benar dan baik. Dan masalah utama itu dalam kalimat terakhir. Bagaimana bisa teknologi dan iman mengadopsi, mengprogres teknologi. Bagaimana AI dalam konteks
biblical worldview, Christian worldview, digital Christian worldview. Bagaimana AI for God? Dalam dunia yang jelas tidak for God, dan dengan teknologi yang tidak dibikin atau bentuk khususnya untuk itu. Perannya kami sudah lihat dari personalized and efficiency, access, engagement. Kami bisa lihat untuk institusi itu sangat mendukung dan khususnya misinya. Kami sudah lihat bersama ini menolong untuk AI dan studi Alkitab dari multibahasa, tapi paling penting untuk saya di bawah, bagaimana critical thinking dikembangkan. Seharusnya anak tambah pintar, tidak hanya AI tambah pintar. And itu kesempatan untuk kami bersama. Administrasi dari segala sisinya, misi khususnya bagaimana Gen Z bisa menjangkau, bagaimana Gen Z bisa pakai dan bikin kingdom content. And theological challenges ada, untuk educational challenges ada, dan secara praktis tantangan banyak. Tetapi prinsipnya seperti kami lihat adalah secara dasar stewardship. Dipakai dengan baik atau tidak, kita diabaikan dan tidak. Tuhan sudah memberi apa akan Anda lakukan sebagai institusi. Discernment, jangan buta-buta tetapi harus menguji segala penggunaannya. Dan di belakang itu bukan hanya mesinnya tapi hati and aplikasi daripada itu. Relationships adalah kunci dari sisi pendidikan, and masa depan kami sudah lihat akan seperti apa. So, sekarang saya kepada bagian yang sedikit lebih kacau tetapi yang paling diinginkan. Saya tadi bilang saya mau ke stories, ke stakeholders, and daripada itu akan lihat bagaimana respons kita. Oke. Ini stories, ada berapa banyaknya? Baru pulang daripada Sumatera, Medan, dan sebelumnya Magelang, banyak tempat. Dan kami lihat, tidak ada satu sekolah atau institusi yang secara sengaja mengajar anaknya bagaimana memakai AI. Mereka dah kumpul semuanya dan bilang, ini AI, sekarang belajar bersama. Saya sadar daripada itu, berapa penting kumpul semua students atau kelas per kelas diajar cara memakai dengan baik. Mereka hampir semua tidak punya institutional policy. Lebih daripada itu, kalau ada kurang lebih itu melarang atau itu bilang kalau Anda ditangkap, plagiat. Tapi nanti akan lihat lebih banyak tentang plagiat. Secara sederhana, hampir tidak ada yang punya strategi, plan, roadmap, strategy, implementation plan. Mereka punya satu keinginan, tapi tidak yakin, satu ketakutan, tapi ya harus maju, dan mereka sadar itu, all are aware, tetapi deal with it. Mereka tidak tahu caranya, mungkin itu yang utama. And kemarin di Medan ada kesempatan untuk ngajar MAPS and organizational change, organizational transformation. And nanti akan lihat MAPS dan semua kaget. Wow, ada cara sistematis untuk mikir tentang institusi dan mengembangkan itu kepada arah masa depan. Dan mereka, wow, ini sesuatu yang kami mau belajar bersama. Dan sekali itu MAPS dan organizational change ada bagian nanti. Kami hanya dapat singkatnya, tetapi saya rasa itu cukup untuk menolong Anda. Saya dapat kesempatan untuk salah satu sekolah IT Dell dan lihat daripada orang di situ, itu satu universitas, dan di situ mereka AI Center. Mereka beli, mereka invest uang untuk itu. Mereka sedang mikir bagaimana S2, tapi ada masalah dari sisi SDM. Dari mana mereka bisa dapat guru? Dosen yang tingkat cukup untuk S2. Manakala S3 yang punya dalam bidang AI. Dan lebih daripada itu, dari situ mereka sudah sadar
equipment, pilih alat paling mahal, tidak sama dengan dipakai dengan baik, punya skill untuk memakainya. Dan mereka sekarang punya alatnya. Itu seperti kalau orang datang dan bilang, ini mobil F1, mobil balap yang paling canggih di dunia. Ini kuncinya. Punya sopir? Punya yang semua tim untuk kita bawa ke sini ke sana. Lebih daripada itu, punya orang yang bisa dalam 8 titik semua roda diganti, ban boom lepas dan kalau sedang balapan F1 lebih dari punya jalan yang sesuai dengan F1. Mobil F1 tidak bisa dipakai di jalan yang biasa. Di jalan tol pun dilarang dan itu akan harus lambat-lambat. Harus punya satu skill set untuk utilize. And lebih daripada itu, equipment apapun tidak sama dengan excellence. Bisa punya pusat, center, akan tidak sama dengan center for excellence or of excellence. Tujuan dan harapan ke situ. Anda punya institusi pendidikan, dan mungkin dulu itu excellent. Tapi seperti apa institusi pendidikan for excellence? Untuk generasi digital, generasi AI dengan semua peralatannya. Dan itu satu pelajaran untuk saya yang sangat saya lihat dan mereka dengan bangga sudah langkah pertama. Equipment ada. Tapi dengan pertanyaan, gimana dipakai sebaik-baik mungkin? Lebih daripada itu, saya tidak lihat di satu tempat mereka secara sengaja omong tentang digital quotient, AI quotient, digital literacy. Tidak ada yang menolong mendampingi anak untuk gadgetnya dimuridkan. Dan saya lihat di semua daripada STT sampai sekolah kecil, mereka dilarang tapi tak bisa dipakai. Atau tinggal di pintu. Waktu keluar bisa lagi. Tetapi tidak ada yang sengaja mengembangkan digital AI quotient and literacy. Saya rasa itu tanggung jawab daripada setiap institusi dan mungkin hal terpenting. Sebelum harap mereka pakai itu dengan benar dan cara yang terbaik. Lebih daripada itu saya lihat tidak ada komunitas. Mereka betul semua single fighter. Untuk kerja sama antar sekolah mungkin ada speaker yang diundang. Tetapi jujur, tidak ada diskusi antar sekolah untuk, gimana cara yang terbaik? Tragis. Hendaknya komunitas antar sekolah dan institusi pendidikan lain, tetapi mereka tidak ada komunitas di luar juga. Mereka mungkin sekarang dapat dari WA, dari YouTube, dan ternyata algoritma dari Google, YouTube, dan Instagram ada pengajar mereka untuk AI. Bandingkan dengan mereka bikin untuk satu kota, untuk satu sinod, untuk semua teman-teman yang ajar, guru-guru, satu komunitas untuk bagaimana bisa mengajar dengan lebih baik berdasar AI. Ingat, AI dan guru and dosen itu satu sesi. Komunitas ada hasil penting yang harus muncul dari diskusi kemarin itu. Saya lihat dosen banyak yang pakai itu sedikit-sedikit sini sana, dan ternyata semua mahasiswa pakai itu tersembunyi atau tidak, tapi tidak ada yang punya fondasi dan prinsipnya. Dosen yang memakai itu setelah ikut fokus, format, objective, context, user, and spicy, special, specific needs and style. Setelah itu, dan setelah bersama dilatih untuk lihat bagaimana grounding and focus and conversation, mereka go, wow, itu mungkin alasan saya tidak dapat konsisten. Kadang bisa, kadang tidak. Dan itu menolong dan mendorong mereka untuk mikir sistematis tentang cara dan penggunaan AI dengan lebih baik. Foundations and first principles. Fondasi dan prinsip-prinsip dasar. And untuk saya yang nangis, tidak ada satupun sekolah yang punya AI for God. Satu fondasi pengertian akan teknologi dari kacamata Allah. Mereka tidak punya a digital Christian worldview. Mereka pragmatis memakainya kadang-kadang dengan cara tapi
tidak secara dasar mereka ajar AI, teknologi dari Tuhan. Itu alat untuk menolong. Itu tidak neutral, itu jatuh, itu mirip dengan manusia, tapi itu bisa ditebus dan dipakai AI for God. Dengan panggilan dari STT sampai sekolah. Mereka mau membentuk anaknya jadi murid, jadi sampai ada satu Christ-centric. Tapi dari sisi AI, hilang. Tidak ada yang punya apa yang saya bilang AI first concept for education. Mau tidak mau dalam 20 tahun tidak ada pendidikan yang bukan AI first. Mereka tidak punya AI first. Oke, sekarang tidak hanya diundang dalam kelas, tapi seluruh sistem akan dikembang dan diubah sebagai AI dan institusi, AI dan guru dosen, AI dan siswa mahasiswa kerja bersama dengan cara yang baru dan belajar dengan cara baru. Balik dari itu, saya lihat bagian besar reluctant. Kata apa? Reluctant? Ragu-ragu. Ragu-ragu, mereka belum berani untuk betul ajak AI, invite AI ke dalam kelas atau institusi. AI ada seperti ada rumah mewah, satu anak kecil yang di luarnya yang sedang lihat dan kadang-kadang, kami keluar, dan ternyata itu bukan anak kecil, tetapi itu lebih daripada yang ada di dalam tempat itu. Dan jujur, ada yang sadar, AI di dalam tangan Anda, seluruh fakultas, tak hanya satu sekolah STT, tak hanya satu sekolah SMP, SMA, tapi seluruh fakultas dari berapa ratusan ribuan ada di dalam tangan siapapun. Kalau tahu cara memakai dengan baik, harusnya itu diundang menjadi bagian dari proses. Tapi di semua sekolah saya lihat dengan satu, mereka punya concern dan keinginan yang sama. Mereka hanya, saya lihat, kalau mereka pakai uang itu untuk satu program called Turn it in. And mereka hanya dengan sehati, saya masih ingat, hampir 3 tahun yang lalu, rektor daripada 4 dari 5 universitas Kristen terbesar di Indonesia tanya saya, Zoom, dengan satu suara, bagaimana melarang AI, bagaimana untuk plagiat, bagaimana, dan mereka hanya khawatir, hanya mau invest dalam bagaimana menghentikan, stop, menangkap plagiat tanpa even mengerti apa arti plagiat. Banyak invest to prevent, bukan untuk teach. Itu yang tragis. And ada banyak yang sudah dengar sedikit sini sana, tapi untuk secara sistematis maju belum. Tapi ada cerita yang baik juga. Ada yang seperti ajak ke sabda dan itu jadi aha. Dan sekarang mulai gerak dan lihat hasil yang hebat. Ada satu dari Pak Cornell, dia ceritakan tentang digital library. Sekolah di desa kecil, tapi mereka punya digital library dan bagaimana proses daripada itu. Ada sekolah lain yang bikin policy. Mereka sengaja sedang bikin policy untuk pemakaian AI. Tapi jujur itu nama defensive policy. Bagaimana menjaga sekolah daripada plagiat, bagaimana menjaga sekolah daripada hukum atau masalah yang mungkin muncul kalau ada skripsi atau thesis yang diplagiatkan. Bukan proaktif untuk mengintegrasi AI dalam seluruh sistem sekolah. Tapi itu satu langkah. Mereka coba mendefinisi dan mengerti AI dan hal yang paling dilihat, gimana kalau mahasiswa salah menggunakan, tapi dalam policy, mereka belum ngomong bagaimana mengajar mereka untuk pakai dengan benar. Tapi itu langkah. Saya lihat ada orang yang pakai AI Talks. Mereka duduk bersama, nonton bersama, diskusi. Mereka belajar AI Quotient.
And itu punya untuk segala aspek dari pelayanan. Ada satu dosen, saya sendiri kaget, dia paksa semua yang akan tulis thesis untuk seminggu mereka duduk bersama dan meng-AI-kan topik-topiknya sampai habis, sampai account penuh dan buka account lagi. Dan mereka bisa bilang dalam jutaan halaman dan bahan. And thesis akan mulai daripada itu. Not jutaan. Tapi, ini kutipan, maaf, bukan kata saya. And mereka bikin sebanyak-banyak bahan, dan mereka pakai AI untuk brainstorming, untuk research, untuk segala awalnya. Dan setelah itu, berdasar itu mereka lanjut. Itu langkah bagus. Group research bersama. Tapi dari itu mereka akan belajar AI, tetapi apa gunanya? Dan saya sangat di-encourage, saya sangat senang untuk lihat orang mulai memakai. Kami akan lihat apa terjadi. Itu tambah baik atau tidak. Saya lihat banyak mulai diskusi, conversations dari sisi guru dan dosen. Tapi ternyata terpisah daripada siswa-mahasiswa. Seharusnya mahasiswa dan dosen duduk bersama, face to face, bergaul, bergumul, tanya, mikir. Tanya AI, seperti apa. Dan kemarin waktu Sabda sedang keliling, itu kali pertama untuk hampir semua sekolah, untuk duduk di tempat yang sama, dosen dan mahasiswa untuk diskusi tentang AI dan penggunaannya. Bersama. Setuju, tak setuju, bisa, tak bisa, gimana cara yang baik, apa yang etis, tidak etis, itu mulai conversation. Saya punya beberapa contoh, termasuk satu dosen teman saya, sangat terkenal, penulis buku dan juga, dia mewajibkan anak untuk pakai AI untuk segalanya. Tidak masalah plagiat seterusnya, tetapi seperti dulu di matematika, kalau hanya menulis jawabannya 32, salah. Harus langkah per langkah, oke. Ini dibagi, dan bagaimana sampai kepada jawabannya dengan cara yang sama. Dia wajibkan mereka untuk pakai AI. Tapi prompts dan cara untuk research, prompts dan cara untuk brainstorming dan dapat judulnya, prompts dan hasil untuk garis besar dan draft, dan prompts untuk membersih ilustrasi dan menetapkan hasil akhir harus semua diberi. Karena 50% dari nilai itu atas hasil akhir, 50% itu proses dan cara mikir dan cara dengan AI menyampaikan itu. Itu betul teamwork. Dan lebih dari itu, di akhir hasilnya dia akan tanya 2-3 pertanyaan untuk lihat ada comprehension. Kalau anak mengerti dan menguasai bahan, bagus. Dapat nilai. Kalau tidak, langsung dibilang ulang. Coba lagi. Ada berapa banyak cerita untuk orang yang memakai AI dengan baik dalam pendidikan dan AI for God. Dan untuk bagaimana dilatih untuk nulis artikel, publikasi, bagaimana dikutip, untuk biblia, banyak. Dan mereka pelan-pelan sedang arah AI for God langkah per langkah. So, ada harapan. Waktu cepat selesai harus lanjut, maaf. Stakeholders and response. Untuk stakeholders, siapa yang terlibat? Stakeholders itu semua. Ada yang direct, ada yang indirect. And Kita sebutnya pemegang saham well, di kalau bahasa Indonesia. yeah, and Kalau itu bisnis. stakeholders itu dari students and teachers and leadership di dalam sekolah and support staff. Semua itu di dalam sekolah. Tapi di luar sekolah, ada the parents of the students, the boards, the churches, partners, government, and lebih lagi luasnya. Semua ini, dan ada lebih lagi, tapi tidak ada tempat di sini. Tapi business, mereka ngomel, gimana anak-anak dilatih untuk berguna untuk kami. Big tech, mereka punya juga adalah stakeholders, dan mereka sangat ingin orang memakai itu jadi arms race. And so, saya akan coba dengan sedikit lebih. Internal stakeholders itu dari students sampai support staff, external gereja, organisasi, internal indirect itu seperti saya bilang orang tua, and then external berapa banyak lagi. Okay, and ada pros and cons. Internal stakeholders untuk mahasiswa, personalized learning.
and seterusnya. Dan ada bahayanya. Okay. Internal stakeholders. Ada pros, banyak. Kami sudah AI dan guru, dosen, siswa, mahasiswa, sesadak akan lanjut untuk itu. Tapi untuk institusi, ini bisa bikin lebih efisien, ini bisa menguatkan reputasi, itu bisa memberi inovasi, itu bisa bikin student performance, student hasilnya yang lebih baik. Dan itu bisa menolong untuk lebih data driven. Itu bisa menolong dari berapa banyak sisi, tetapi kalau salah digunakan, kalau ada yang menolak daripada staff, lebih lagi kalau tidak tahu cara yang benar, akan masuk dalam cara-cara yang mahal. Itu tidak harus mahal. Tapi banyak orang tanpa sadar akan pakai jalan dan jalur yang mahal. Okay? Untuk support staff, itu bikin lebih efisien, maintenance and so on, tapi harus dilatih. Tidak ada latihan, mereka tidak bisa memakai, bikin pusing semuanya. Okay? Now, untuk stakeholders yang tidak langsung, untuk keluarga, wah, AI bisa menolong untuk mengerti apa yang mereka belajar. Itu bisa memberi alat dan cara untuk konten, dan hanya untuk anak tapi orang tua. Secara utuh itu bisa improve kualitas dari pendidikan Kristen. Tapi ada juga yang khawatir apakah dengan kasar otak anakku akan busuk, akan rusak, tidak dipakai. Dan kalau ada waktu, saya punya satu slide khusus untuk apa arti brain rot. Otak rusak karena social media, karena semua terkait dengan itu. Itu concern. Tidak hanya otaknya, tapi moralnya, spiritualnya. And kalau anak hidup di dalam screen, dan itu lucu. Orang tua khawatir anak akan pakai screens atau device atau terlalu banyak di sekolah. Mereka sudah 7 jam per hari di luar sekolah. Bagaimanakah mengajar anak untuk pakai digital quotient, digital discipline dengan benar dalam sekolah, untuk di luar sekolah dipakai dengan lebih baik. Dan seterusnya. Untuk school boards, dan kami akan lihat dengan cepat secara selanjut untuk bagaimana strategic leadership, roadmap, strategy, and innovation. And bagaimana untuk bisa melayani semua stakeholders dalam sekolah, di luar sekolah. And harus ada akuntabilitas. So, external bagaimana dari sisi gereja. Gereja harus bisa menerima dan memakai AI dengan lebih baik juga. Ternyata tidak hanya AI dan institusi pendidikan, tapi gereja adalah institusi pendidikan Kristen. Dan seharusnya dari sekolah minggu sampai mimbar, daripada seluruh proses di dalam gereja saya bilang wife. 4 huruf, word and worship, tapi instruction. And then fellowship and evangelism atau external ministry. Khusus untuk semua sisi dari instruction yang sebagian besar daripada tanggung jawab gereja untuk tidak hanya memuridkan, tapi mengajar pengajaran yang harus daripada generasi ke generasi. Bagaimana AI dalam konteks itu? Itu satu stakeholders. Dan ada berapa banyak organisasi yang di luar, yayasan-yayasan, dan seterusnya. Masyarakat juga. And then government, ada pros and cons, bagaimana align dengan National Digital Education Goals. Dan kemarin waktu saya ngomong tentang AI dan pendidikan, saya ceritakan tentang visi 245, visi emas Indonesia. Dan di dalamnya ada visi untuk pendidikan, tapi lebih ada visi untuk teknologi, digital vision. Dan visi digital untuk Indonesia itu termasuk digital infrastructure, AI, dan semua ini untuk atasnya punya tidak hanya digital literacy, tapi AI literacy. Untuk atasnya, anak tidak hanya pintar dengan learning,
digital seperti setelah COVID, tetapi AI terintegrasi dari perguruan tinggi Oktober yang lalu mulai diajar akan diwajibkan sampai masuk dalam kurikulum nasional untuk coding, untuk robotics, and untuk AI dan seluruhnya dalam visi 2045 Indonesia tahun emas 100 tahun dirayakan. Itu bagian dari National Digital Education. Bagaimana untuk institusi Kristen Anda sedang ikut dalam gerakan itu? Dan lebih lagi masyarakat. Dan ya 7 menit lagi dan cukup untuk sehari. So, so saya lanjut. Dan lebih lagi untuk education seluas bumi. Summary, itu Anda sudah lihat. Semua ini dan lebih. Dari daftar saya punya jauh lebih banyak daripada itu untuk diskusi, tapi saya harus membatasi. Bagian 3C, AI dan Organizational Transformation. Coba dalam kurang 5 menit. Maps. Saya hanya bagian ini dan pernah ada AI dan Organizational Change, Organizational Transformation sebagai satu AI Talks. Tetapi ada 3 aspek. Itu multi-assessment plan. Itu menolong Anda untuk tahu arahnya dan tujuannya. Multi omong tentang external situation analysis. Apa yang ada di luar. Assessment, lihat situasi dalam. And then planning untuk bisa punya path atau jalur untuk itu. Multi itu omong tentang bagaimana mempersiapkan dan mengerti situasi dunia ini dan masa depannya. Forecasting itu lihat kepada arah depan. Dan dunia masa depan itu dunia yang ber-AI. Dan ada teman saya bilang AI is not the future. AI is now. Future AI sudah sedang sekarang. And multi itu sekarang mengakui, yes, ada multimedia, ada multi-format, multi-platform, multi-channel. Itu multi-language, multi-cultural, multi-resources, multi-products. Semua jalan jalur dan caranya. And multi-generation dan generasi baru beda daripada generasi sebelumnya. Multiple markets and methods. Itu multi-technology. Harus dimengerti. And itu sadar multi-AI. Dan multi-AI itu omong tentang dunia seperti apa. Observation, apa yang sedang jadi, itu sedang berubah. Changing world. Tapi unchanging mission. Apa best practices dan cara-cara terbaik? Assessment. Assessment itu analysis, audit, situational. Itu untuk lihat evaluasi survei, menginventaris tidak hanya barang atau orang, tapi cara dan apa yang sedang diajar di institusi Anda. Bikin SWOT. Dan SWOT itu luar biasa karena bisa bikin SWOT dan tanya SWOT plus AI. Dan bisa tanya AI tentang SWOT Anda. Prioritization, curation. Bagaimana sekarang kebutuhannya, bagaimana masa depan kebutuhannya. Apa yang penting bandingkan dengan genting. Dan hampir selalu sedang pusing-pusingkan yang genting. Apa yang hanya sekarang bandingkan dengan strategis. Dan strategis mikir 1, 3, 5, 10 tahun di depan. Apa yang efektif dan bisa di-scaling, efficient, dan bisa dimultikan, dimultiplikasikan. Maps, plan. Bagaimana planningnya? Ada planning paradigms, planning models, and untuk itu hasil ada path. Apa roadmap Anda? So di Sabda sudah untuk 30 tahun pakai PACE. Plan itu untuk prepare setiap part and priorities. Itu untuk daripada persiapan dan berdoa. Akan mulai. Act. Ada action, itu nouns. Ada activities, itu verbs. Dan dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan, jalankan. Tapi akan cek. Gimana? Sedikit kiri, sedikit kanan, koordinasi, koreksi. Dan akan terus menerus. Langkah, cek. Langkah, cek. Dan di akhirnya akan mengevaluasi. Akhirnya bukan akhir. Akan evaluasi. Dan dari itu akan envision. Nah, kemana? Setiap raker punya lihat yang lalu berdasar itu lihat kepada yang depan yang akan ada. Planning, pace.
Kalau terlalu cepat, pingsan. Terlalu lambat, tertinggal. Harus punya pace yang tepat. Itu bagian daripada planning and paths. And planning itu omong tentang vision, goals, phase, strategy, and implementation plans. Tactics untuk pelaksanaan. Dan sabda itu agile. Harus sangat fleksibel. Saya punya waktu untuk ceritakan dalam tentang ini, tetapi kemarin sudah disampaikan. And hasil paths, digital paths, AI paths, and lebih daripada itu, roadmaps. Pemetaan jalan untuk tahu mau kemana dan bagaimana. Dan apa roadmaps? Well, digital roadmaps ada berapa banyak jenis peta. Ada peta geografis, peta yang populasi, ada peta jalan, ada peta toko, ada peta berapa banyak jenis peta. Semua bisa menolong untuk perjalanan Anda atau even untuk adventure, untuk belajar, untuk eksplorasi, untuk lihat hal yang baru. Tapi juga perlu ada skill peta, map skills, untuk bisa baca peta. Berapa banyak dengan Google dan bisa baca peta lagi. Untuk navigasi bisa dari A sampai B. Dan kadang-kadang mungkin ada konstruksi harus lewat C dulu. Tapi sudah tahu tujuan kepada sana. Dan bagaimana bikin peta, bagaimana untuk menciptakan, to create and make. Dan lebih lagi menggunakan peta dengan benar. Kalau punya roadmap, tak muncul sendiri. Lagi skills untuk bikinnya, bacanya, navigasi, dan memakai. Sebagai institusi, apa roadmap untuk siswa mahasiswa Anda untuk di akhir lebih seperti Kristus dan sangat relevan berguna untuk melayani dalam dunia ini. Di dunia bisnis, di dunia marketplace, di dunia dari medis sampai pelayanan, dan seterusnya. Ada atau tidak ada? Dan lebih daripada itu, ada 3S, itu maps. Tidak hanya satu jenis map, tapi beberapa maps. Dan untuk systems, itu omong tentang segala. Ada leadership systems, training systems, legal systems, dan banyak systems yang tidak ada waktu untuk omong. Tetapi, Udah habis, Pak. Jam 12. apakah Anda punya satu pemetaan untuk skenario, untuk strategies? Institutional, Christian institution, harus untuk dunia pendidikan mereka mikirkan tentang roadmaps dan implementasinya. Oke, saya kepada bagian akhir dan untuk ini perlu saya harap 3-4 menit terakhir, but saya akan coba. Di bawah Changing World, Unchanging Mission. Kemarin ikut OMF yang 160 tahun dirayakan. 160 tahun. Mereka dulu China Inland Mission. Tak bisa masuk. Mereka bilang overseas mission. Mereka berkembang dari tahun ke tahun. Dan dunia berubah daripada 160 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sekarang semua staff 2 jam per hari harus untuk digital ministry. Unchanging mission. Sekolah Anda dalam dunia yang berubah. Tapi misinya saya percaya tidak akan ubah. AI for God. Institusi Kristen, ini pertanyaan. Apakah itu bisa what's the word, prevent? Mencegah otak busuk rusak atau salah menggunakan abuse? Apakah itu bisa mencegah tidak ada disiplin digital? Harus diajar. Apakah cegah plagiat? Hanya kalau orang tahu cara yang baik dan benar. Bisa cegah acak-acak, itu akan acak-acak kalau tidak diajar, dan sebagaimana sekolah sebagai tempat yang membentuk dan mengarahkan dengan cara yang benar untuk cara, motivasi, dan tujuan yang benar untuk AI for God. Apakah sekolah bisa mengajar yang pengajar? Teach the teachers? Apakah sekolah bisa change the system? Tanpa hilang panggilan, tanpa hilang misi. Ya. Apakah sekolah bisa mempersiapkan generasi masyarakat yang berikut, generasi AI? Apakah sekolah akan terus-menerus bisa relevant? Dan saya ngomong sekolah Kristen khususnya. Apakah sekolah Kristen bisa jadi AI first? Institusi Kristen, gimana hadapi untuk yang ada? Trend, digital discipline kurang, digital quotient sedang drop, dan AI gagal untuk tujuan pendidikan, untuk segala yang lain. Harusnya AI
terus-menerus belajar, continuously learning. Continuously. AI terus-menerus belajar, terus-menerusnya. AI lebih mampu, more able, lebih siap, more ready, and lebih competent daripada kami. Bisakah memakai dan belajar itu? Tadi banyak stories. Apakah Anda punya cerita untuk share dengan teman-teman? Apakah sekolah Anda itu tempat yang melahirkan cerita tentang bagaimana AI dipakai dengan benar, dengan baik, and untuk Tuhan, untuk melayani, untuk tujuan yang baik. Perlu inspirasi, perlu vision casting. Harusnya itu kunci. Harus gerak. Gerakan yang baik atau tidak baik. Ikut bersama. Saya lihat harapan, apakah hilang? Atau itu just tunggu untuk muncul. And di belakang itu saya lihat ketakutan. Takutan, anxious, worry, concern, ngeri, dan semua awas-awas. Di belakang itu banyak alasan-alasan. Harus mengerti, mengakui, dan mengatasi ketakutan itu. And pastnya, yang lalu, itu masih cara bagian besar daripada orang menentukan masa depan. Dan kalau hanya pakai the past sebagai pola yang dominant, akan tinggal dalam past, akan nostalgia terus, dan yang lalu jadi masa depanmu. Masa depan untuk institusi Kristen sekarang, mau tidak mau, future adalah sekarang, AI ada di dalamnya, unavoidable, pasti akan ada terus-menerus, mau tidak mau, itu akan terjadi, sedang terjadi di depan matamu. Gimana response? And mau tidak mau, future is change, itu perubahan. Harusnya saya usul proaktif, tidak hanya reaktif. Itu sesuatu yang sengaja, bukan hanya victim. Saya percaya, tak hanya future is change, itu lebih baik kalau future is planned change. Berarti itu tidak hanya acak-acak, tetapi lewat maps, Anda sudah mengantisipasi dan maju. And ternyata future is known. Kami tahu masa depan apa. Dunia AI. Generasi AI. Untuk Tuhan. Gimana mempersiapkan untuk itu? Saya punya mungkin satu cerita hampir terakhir, tetapi saya ingat waktu COVID. Ternyata ada satu sistem sekolah, 50-an sekolah. Waktu COVID datang, mereka ternyata kaget bisa jalan baik. Karena dalam tahun sebelumnya mereka tak tahu mengapa, tapi mereka semua guru dilatih Google Meets. And itu satu program kerjasama dengan Google, dan semua guru dilatih untuk bagaimana di-train, dipaksa mereka ngomong untuk apa. Ini hanya makan waktu, tetapi karena ada kontrak, mereka semua diajar untuk Google Meets. Pulang 3 bulan setelah mereka selesai training, 6 bulan itu, COVID jadi. Wow, mereka sudah siap. Kalau mereka sudah tahu sebelumnya COVID akan ada, mereka akan sudah siapkan. Tapi kalau you sudah tahu masa depan, AI ada, itu akan jadi tsunami AI. Atau Anda seperti ikan, sudah belajar berenang dan senang dalam air apapun. Oke, saya punya 2 kutipan yang sangat lucu. Gen AI harus dimikir untuk mengerti. Gen AI, outputnya is Gen AI atau dalam bahasa Indonesia. Hasil Gen AI adalah Gen AI. Bisa nangkap? Generative Artificial Intelligence, Gen AI, semua AI yang kami omongkan, hasilnya adalah generasi AI. Apakah itu Gen AI yang akan memuridkan, membentukkan, atau itu institusi pendidikan Kristen? Hasil daripada Gen AI tidak hanya yang keluar di dalam HP-mu, tetapi satu generasi yang sedang dibentuk oleh AI atau dengan hikmat bijaksana AI for God bersama Anda. AI untuk siapa, oleh siapa, dari siapa? Ini slide terakhir saya. Saya percaya masa depan harusnya institusi Kristen harus Kristen, Christ-centric, Christ-focus, and mengerti fokus dalam konteks AI, format, objective, context, user, and specific, tapi lebih mengerti
Saya orang Kristen yang cinta Alkitab sebagai awal daripada interaksi dengan AI. And harus biblically based. Kacamata dari Allah. Harus biblically based. Bagaimana pakai AI untuk PA. AI squared. AI untuk mengerti dan lebih mendalami hidup Kristen. And hidup untuk institusi pendidikan Kristen. Bagaimana misinya terus-menerus sama, unchanging mission dalam dunia yang berubah terus.